Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalfa Kilariyatama dengan NIM 240201 020812 untuk menjawab UTS Ekonomi Mikro pada kelas MJ 101. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atas kebijakan program makan bergizi gratis yang dilakukan di periode Prabowo Gibran 2024 sampai 2029. Indonesia menghadapi masalah serius, angka stunting mencapai 21,6% pada tahun 2022, yang artinya 1 dari 5 anak Indonesia mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi. Nah, selain itu banyak kekurangan atau keluarga miskin yang harus memilih antara membeli makanan atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Dari sinilah lahir program makanan bergizi gratis atau program MBG. Nah, program ini resmi diluncurkan pada Januari 2025 dengan target ambisius yang memberikan makanan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta anggaran yang mencapai 71 triliun per tahun. Yang seperti kita ketahui, program makanan bergizi gratis selama peluncurannya menuai pro dan kontra. Di antaranya, pro-nya itu berdampak ekonomi mikro di pemerintahan Indonesia, lalu prioritas pemerintah dan perhatian media. Untuk kontranya, yaitu tantangan implementasi dan kekhawatiran anggaran yang akan membludak. Nah, berikut adalah gambaran simpel dari bagaimana mengatasi stunting dengan program MBG saat ini gitu, sesuai data yang tadi dijelaskan di awal. Sekarang mari kita bedah perspektif dari mikroekonominya atau ekonomi mikronya. Nah, pertama, perilaku konsumen dan daya beli. Ketika pemerintah menyediakan makanan gratis kepada keluarga penerima, program ini mengalami efek income atau peningkatan daya beli. Bayangkan, sebuah keluarga yang biasanya menghabiskan Rp500.000 untuk makan anak sekolah, dengan program ini, uang tersebut bisa dilokasikan untuk kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau bahkan bisa ditabung gitu. Nah, ini meningkatkan welfare atau kesejahteraan rumah tangga. Yang kedua, dampak ke pasar dan produsen lokal, di mana dari sisi supply, program ini menciptakan permintaan besar gitu untuk bahan baku terhadap makanan yang akan disajikan, karena terbentuk atau terbuat dari petani dan UMKM lokal gitu. Nah, yang berarti peningkatan pendapatan petani, petani sayur, peternak ayam, dan nelayan atau pelaku usaha catering ini menjadi multiple efek di ekonomi lokal, di mana uang pemerintah yang beredar menciptakan lapangan kerja baru. Jadi seperti memberikan sebuah bentuk lapangan kerja baru sesuai program mereka gitu. Nah, yang ketiga itu eksternalitas positif, di mana dalam konteks ekonomi mikro kita mengenal yang namanya eksternalitas positif. Program ini tidak hanya memberi makanan, tapi juga mengurangi angka stunting yang meningkatkan kualitas SDM untuk masa depan, meningkatkan produktivitas belajar anak, dan mengurangi beban kesehatan di masa mendatang gitu. Nah, ini juga bentuk sebuah investasi jangka panjang dengan social return yang tinggi. Nah, tentu saja dalam program makanan bergizi gratis ini tidak ada kebijakan yang sempurna. Nah, mari kita evaluasi secara objektif dampak positif yang didapatkan dari program MBG ini untuk meningkatkan ekonomi. Yang pertama itu mengurangi beban ekonomi keluarga yang tadi dijelaskan ya secara langsung. Yang kedua, stimulus ekonomi yang mendorong sektor pertanian dan UMKM semakin maju gitu kan, karena dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada modal manusia atau investasi ke modal manusia yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas generasi mendatang. Berikut adalah implementasi yang efektif untuk program makanan bergizi gratis. Ada
dimulai dari tantangan implementasi, di mana ada sustainability, fisikal, dan efektivitas distribusi, masuk ke pengawasan yang ketat untuk memastikan program tepat sasaran, lalu implementasi yang efektif, serta program yang berhasil. Nah, dari perspektif ekonomi mikro ini, secara teori sangat efektif untuk meningkatkan welfare dan menciptakan positif externalities. Namun, keberhasilan itu bergantung pada implementasi programnya gitu dalam pengawasan yang ketat pastinya. Nah, apa sih kesimpulan dari yang tadi kita bahas, yaitu program makanan bergizi gratis ini adalah contoh menarik bagaimana kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak mikroekonomi yang luas dari perilaku konsumen, pasar lokal, hingga ke investasi SDM jangka panjang. Nah, bisa disimpulkan gitu bahwa ekonomi mikro ini sangat maksudnya program ini sangat berpengaruh pada ekonomi mikro di Indonesia yang meningkatkan perilaku konsumen, mendukung pasar lokal, dan investasi dalam SDM jangka panjang. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.